Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Brigadir Sahabat Tani. Jadi ini kita berada di lokasi di mana Brigadir Sahabat Tani merekrut sesama brigadir untuk menanam tanaman buah ya. Ayo kita jadi petani muda, menjadi petani milenial. Jadi inilah beliau selaku pemilik dari lahan yang kita kunjungi. Beliau ini adalah salah satu brigadir juga yang kita rekrut menjadi petani buah. Jadi kita berbincang-bincang sedikit mengenai lahan yang ada di sini. Jadi bagaimana kita sekarang berada di mana nih? Di Petanakang. Jadi ini Petanakang, apa namanya? Ini adalah Kampung Petanakang. Uluala. Oh, Kecamatan Kecamatan Watampulu, Kelurahan Uluala. Ternyata ini masih Kelurahan Uluala ya. Di sini MDPL-nya sudah diukur bagaimana? 95. Jadi sini MDPL 95. Jadi kita berada 95 di atas permukaan air laut. Jadi ini mungkin salah satu kolam penampung air di mana beliau menggali dengan ukuran 7x7 ini, tapi ada beberapa kolam. Ini karena ini kita lihat ini apa namanya, sungai-sungai kecil ya. Jadi ini kesehariannya beliau ini. Beliau juga ini berprofesi sebagai polisi yang masih aktif ya. Jadi sama dengan profesinya Brigadir Sahabat Tani ini. Jadi kita sama-sama mengajak teman-teman yang mau bertani ya. Ayo kita melihat. Jadi bagaimana nih Pak Brigadir ini? Ini tanaman jagungnya juga ini. Tanaman jagung. Oh, ini jagung ada beberapa hektar ini lokasinya nih Pak Brigadir ini. Yang ditanami jagung. 4 hektar semua dengan ini. Oh, 4 hektar dengan semua ini ya. Jadi kita sangat bersyukur dengan adanya teman-teman atau para sahabat kita sesama brigadir yang berprofesi sebagai polisi masih aktif. Ini memanfaatkan lahannya sebagai apa namanya, menanam tanaman buah. Jadi ini kita lihat ya. Jadi beliau memiliki lahan sekitar 4 hektar di sini yang telah dipenuhi dengan tanaman jagung. Ini dimana tanaman jagungnya ini hanya sebagai tumpang sari dalam menanam pohon buah. Jadi kita melihat ya. Inilah kondisi yang telah kita tanam alpokat beliau. Ini usia tanam ini sudah 1 tahun lebih lah. Hampir 3. Oh, sudah hampir 3 ini. 3 ini. Oh, ini hampir 3 tahun sudah ini. Jadi kita melihat beliau ternyata tadi di awal pembuka saya ini sudah masuk, ternyata sudah umur 3 tahun ya. Lain yang tanaman yang mungkin kayak nangka. Jadi ini jenis alpokat yang kita tanam dulu dengan jenis Markus ya. Jadi saya selaku Brigadir Sahabat Tani waktu itu memberikan masukan beliau untuk menanam alpokat jenis Markus. Kenapa kita tanam alpokat ini? Karena ini alpokat yang sangat apa namanya, besar ya. Ukurannya bisa sampai 1,2 kilo itu kan, 1 kilo lebih. Kemudian ini mudah tumbuhnya. Jadi kita melihat
pertumbuhannya juga cepat. Jadi ini beliau ini sangat-sangat menjadi petani pemerhati ya, karena kita melihat ini semua tanaman-tanamannya dengan ukuran-ukurannya yang hampir sama semua ini. Jadi ini saya selaku Brigade Sahabat Tani ini menyarankan kepada Pak Adi agar ini kan, karena kita melihat ini menggunakan apa namanya, ini menggunakan sekam kayu. ya apa namanya, ini menggunakan ini ampas gergaji ya. Jadi kita takutnya jangan sampai terjadi nanti jamur yang timbul di perakarannya. Jadi mudah-mudahan tidak, karena kita melihat ini tanahnya agak miring, jadi itu air bisa mengalir, tidak sampai air mengendap ya. Jadi ini beliau kesehariannya di sini, walaupun hari kerja tetap masuk kantor dan hanya menggunakan waktu-waktunya, waktu luangnya ketika tidak tugas, maka beliau berada di kebun ini. Ini ada berapa jumlah sudah yang kita tanam di sini Pak Adi, karena saya sudah lupa. Sudah hampir 200 semua. Oh, sudah hampir 200 ya. Ini Pohon. sudah hampir 200 pohon. Kita melihat ya. Nangka. Coba kita melihat ini sudah tingginya kurang lebih 2 meter ya. Ini beliau. Kita melihat ini. Jadi ada berapa pohon yang ada di sini selain alpukat di sini? Ada nangka. Oh, ada nangka. Yuk kita lihat seperti apa kebun nangkanya. Ini masih kecil ya, karena baru ditanam ini. Jadi beliau itu memanfaatkan lahannya. Kita melihat tumpahan sari lagi dengan kacang ya. Jadi saya sangat mensupport beliau, dimana saya sama-sama profesi sebagai anggota kepolisian yang menggunakan waktunya untuk kita berkebun. Ini 10 bulan. jadi teman-teman, ini kita melihat lagi nih, di mana beliau menanam pohon nangka ini dengan ketinggian itu 60 cm. Kita melihat ya, ini usia 10 bulan sudah besarnya dan rimbunya seperti ini. Kita melihat ya. Jadi semua tanaman nangka besarnya seperti ini. Jadi bagaimana perawatan nangka dengan alpukat ini menurut Pak Adi ini? Yang mana mudah? Sebenarnya kalau mudah nangka, karena Ya. nangka pertama cocok dengan iklim di sini. Iya. Terus pertumbuhannya juga cepat sekali. Oh begitu. Ini kita lihat ini, sungguh sangat luar biasa. Jadi beliau ini memanfaatkan lahannya, di mana lahannya ini kalau kita melihat di sini pegunungan ya, diimpit semua gunung-gunung yang tinggi yang ada di desa ini. Ini Baru selesai di pruning. ini baru di pruning. Jadi beliau ini di samping juga sebagai berkebun, petani kebun. Jadi ini beliau juga ini memanfaatkan hasil pruningnya dengan memberikan kepada hewan ternaknya, karena beliau juga ini banyak memelihara sapi dan kerbau ya. Jadi beliau inilah
keseharian beliau memanfaatkan lahannya yang kurang lebih 4 hektar. Jadi ini kita lihat ya, semua tanamannya di sini dengan ukuran yang hampir sama. Nah, karena kalau yang seperti ini yang di depan kita ini kenapa masih seperti ini, karena ini baru ditanam. Dimasuki yang kerdil. Oh. Kerdil dimasuki urat kayu. Nah, jadi inilah kondisi yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang saya rekrut menjadi petani ya. Nah, jadi itu selalu saya sampaikan, faktor yang menyebabkan tanaman itu stagnan atau kerdil itu dikarenakan karena ada pohon yang melindungi di atasnya, sehingga tidak bisa tersinari matahari dengan baik. Sehingga seperti ini pohonnya. Padahal ini usia tanamnya hampir sama dengan ini ya. Nah, ini kita lihat, coba kita lihat perbandingan ya. Beliau kita suruh berdiri di samping pohon yang tumbuh subur tanpa dengan dilindungi sinar matahari. Kemudian kita lihat ini lagi. Jadi kita lihat. Ini bukan lagi perbandingan 50-50, tapi ini perbandingan jauh lebih. Ini baru kayaknya tidak ada perubahan dalam, hanya daun yang bertambah setelah ditanam, tapi proses pertumbuhannya tidak ada. Jadi kita melihat ini. Jadi ini nangka madu ya, madu Thailand. Jadi ini alpukat yang kecil ini baru ditanam dengan usia yang hampir sama dengan itu ya, 10 bulan. 10 bulan yang seperti kelut. Ini jenis kelut inilah yang kita lihat. Ini alpukat kelut yang paling cepat berbuah di wilayah Kecamatan Watampulu ini, yang tepat di desa ini. Jadi teman-teman, saya sangat bersyukur di mana ini saya punya adik asuh. Jadi setelah kurang lebih hampir 3 tahun di sini, sudah ada 200 pohon lebih, dan masih saja terus menanam. Kedepannya mudah-mudahan yang 4 hektar ini, karena beliau sangat cinta juga mulai dengan tanamannya, dan beliau berniat ini untuk menanami semua yang 4 hektar ini. Jadi teman-teman sahabat tani, baik saya ajak kepada para brigadir tani, pada sahabat-sahabat yang punya lahan untuk kita tanami. Beliau menanami seperti ini, tumpang sari, jagung dengan kacang di sela-sela tanaman buahnya nanti ini. Jadi saya sangat mensupport beliau, dan saya sangat kagum dengan beliau yang saya ajak, dan sangat menjadi memerhatikan betul namanya tanamannya. Saya brigadir sahabat tani, mudah-mudahan kita semua selalu sehat-sehat dalam keseharian kita, dalam merawat tanaman kita, sehingga nanti prosesnya kita akan menikmati dan menjadi hasil pendapatan kita di dalam keluarga kita ini nanti ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta tanam.